Bab 057. Brooke. Yolanda bangkit dari kursi dan menggebrak meja. Namun, Regina tidak mau kalah. Dia mengambil vas bunga dan membanting keras di lantai. Piar. Seketika menghentikan langkah Yolanda yang ingin menghampiri Regina, yang sudah pasti ingin menamparkan atau menjambaknya. Saya sudah cukup bersabar selama ini. Tapi kali ini saya tidak bisa menahan lagi. Kenapa setiap hinaan yang keluar dari mulutmu selalu menyangkut putra dan putriku? Hina saja aku. Katai aku sepuasmu. Anggap saja aku punya gen buruk dan miskin. Tapi tidak dengan putra dan putriku. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa yang aku besarkan dengan segala kasih sayang. Yolanda mendelik, tekanan darahnya langsung naik melihat berani-beraninya Regina membantahnya bahkan menaikkan nada suaranya. Selama ini saya selalu menuruti semua keinginanmu, semuanya, saya bahkan terus-menerus menekan. 121. Delia untuk keluar dari jurusannya dan masuk ke jurusan kedokteran sampai akhirnya dia keluar dari rumah. Lalu sekarang saya juga harus menekannya lagi. Hanya untuk menikah dengan laki-laki seperti Darrell yang sudah berselingkuh. Regina menatap Yolanda penuh amarah. Tangannya mengepal di sisi tubuh, kuku-kukunya hampir menancap ke telapak tangan. Jaga bicaramu. Derajat Darrell dan keluarganya lebih tinggi daripada kamu. Memangnya kenapa kalau lebih tinggi? Apa saya harus berlutut dan memohon pada mereka terus-menerus? Apa putri saya harus menurunkan standarnya untuk menikah tukang selingkuh? Ya, awalnya saya pikir mereka layak untuk putri saya. Saya bahkan siap memohon kepada mereka untuk tidak membatalkan pertunangan. Tapi kejadian kemarin menamparkan saya dengan keras. Andito, orang yang saya pikir menyayangi Delia dengan tulus, bahkan tidak ragu mengangkat tangannya untuk menamparkan Delia hanya karena satu kesalahan Delia. Tadinya saya berpikir, meskipun Darrell tidak mencintai Delia, setidaknya Delia punya mertua yang baik, yang bisa menghargai dan melindunginya. Tapi saya salah. Mereka tidak layak untuk Delia. Menikah dengan Darrell hanya akan membuat hidup Delia menderita sama seperti saya yang punya mertua busuk sepertimu. Seketika Yolanda mendelik lebar dengan bola matanya nyaris keluar dari kelopak matanya. Apa kamu bilang? Busuk. Beraninya kamu. Yolanda melangkah maju dengan kemarahan, tangannya sudah terangkat, siap menyerang. 122. Regina berdiri tegak, napasnya memburu, dada naik turun menahan emosi yang meluap-luap. Sudah terlalu lama ia diam, sudah terlalu lama ia menahan semua hinaan, semua tekanan, semua perlakuan tidak adil. Selama bertahun-tahun, ia mengikuti semua keinginan Yolanda, berusaha keras agar diakui sebagai menantu yang pantas. Berusaha membuktikan dirinya layak berdiri di samping Darius. Tapi pada akhirnya, semua itu sia-sia. Tatapan Yolanda tetap sama, dingin, penuh penghinaan. Dan kini, dengan nada tajam yang menusuk, ia kembali menghancurkan harga diri Regina. Tapi kali ini, tidak lagi. Hari ini, ia tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak. Mulut Anda mudah sekali menjukde orang lain rendahan, padahal Anda adalah orang yang paling rendah di sini. Yolanda semakin ternganga lebar. Darahnya mendidih sampai seakan-akan keluar asap dari ubun-ubunnya. Apa kamu bilang? Rendah.
Beraninya orang rendahan sepertimu mengatai saya rendahan. Yolanda berteriak dan menjerit marah. Memangnya ada yang lain yang lebih rendah daripada seorang pelakor perebut laki orang? Pelakor. Yolanda nyaris terkena serangan jantung mendengar itu. Bu Maharani sudah meninggal. Beliau sudah meninggal. Tapi sampai akhir pun Anda terus-menerus memusiknya. Alasan Anda membuat peraturan dan memaksa semua cucu dan anak Anda kuliah di jurusan kedokteran, bukan karena untuk mempertahankan nama baik keluarga kan, tapi untuk membuktikan Anda lebih berkuasa daripada Bu Maharani. Diam kamu DIAAAM. Suara Yolanda melengking, menggema di seluruh ruangan. Tangannya mengepal erat, tubuhnya bergetar karena amarah yang membuncah. Wajahnya merah padam, napasnya tersengal-sengal. Ia tak bisa menerima semua hinaan ini. Tidak, dia tidak bisa membiarkan Regina menang. Pembicaraan kita sudah selesai. Saya permisi. Selesai katamu. Cuma saya yang boleh menghentikan pembicaraan apapun. Saya belum selesai bicara. Kembali kamu ke sini kamu. Namun, Regina tak mempedulikan panggilan Yolanda dan melangkah menuju ke pintu. Berani kamu meninggalkan ruangan ini, saya tidak akan mengakuimu sebagai menantu lagi. Saya juga akan melakukan apapun untuk membuat kamu dan Darius bercerai. Regina terdiam sejenak. Tangan yang sudah siap memutar gagang pintu mendadak berhenti di udara. Dadanya terasa sesak, ada sesuatu yang mencengkeram hatinya erat-erat. Saya tidak main-main. Saya benar-benar bisa memastikan kamu didepak dari keluarga besar kami. Regina memejamkan mata sejenak. Kemudian, dengan keyakinan penuh, ia membuka mata dan tanpa ragu. 123. Memutar gagang pintu. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah keluar dari ruangan itu. Meninggalkan Yolanda yang masih berdiri di tempatnya dengan sorot mata penuh amarah dan ketidakpercayaan. Tapi kali ini, Regina tidak lagi menoleh ke belakang. Rumah sakit. Darel enggan berangkat ke kampus tapi Darius terus memaksa. Bagaimanapun juga Darel sudah semester akhir dan harus mempersiapkan skripsinya. Kamu ingin mengecewakan mama lagi dengan tidak lulus kuliah? Tidak, Pak. Lalu kenapa masih di sini? Aku ingin menjaga mama. Ada papa. Papa yang akan menjaga mama. Darel tidak bisa membantal ucapan bapaknya. Dengan berat hati akhirnya dia bangkit dari sofa. Sebelum pergi, Darel menghampiri Silva untuk berpamitan. Aku berangkat dulu ya, Ma. Tidak ada sahutan. Tidak ada anggukan, tidak ada lirikan, bahkan tidak ada perubahan ekspresi sedikit pun di wajah Silva. Tangannya yang sempat ingin menyentuh punggung tangan ibunya pun mengendur. Lah hanya bisa menunduk, menahan perasaan sakit yang membebani dadanya. Dengan langkah lemas, ia akhirnya melangkah pergi, meninggalkan ruangan dengan kepedihan yang tak terucapkan. Andito hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Pandangannya teralih pada istrinya. Ma, ayo sarapan. Sekarang sudah waktunya sarapan. Papa suap iya. Berharap ada sedikit respons dari Silva. Namun, perempuan itu tetap diam. Tetap menatap kosong keluar jendela, ke arah langit yang kelabu. Permisi, seorang perawat datang.
Perawat yang biasanya mengantar makanan untuk Silva. Tapi kali ini dia tidak sendiri, ada perawat lain. Selamat pagi Susana, sapa Andito. Selamat pagi Pak Andito. Seperti biasa saya datang untuk menyiapkan makanan untuk Bu Silva dan membantu beliau membersihkan tubuh. Iya. Kalau begitu saya tunggu di luar saja. Iya. Andito tidak ingin keluar ruangan tapi Silva terlihat lebih nyaman tampaknya di sini. Ini sangat menyakitkan. 124. Tapi Andito akan menganggap ini sebagai konsekuensi karena sudah membohongi istrinya. Oh ya, Pak. Tadi Dr. Lukman berpesan pada saya supaya Pak Andito ke ruangan Dr. Lukman. Beliau ingin mengabari konsep terbaru tentang Bu Silva. Baik. Setelah pintu tertutup, perawat Ana mendekati Silva. Selamat pagi Bu Silva. Silva lagi-lagi hanya diam. Seperti biasa saya akan membantu Bu Silva makan. Tapi hari ini bukan sendiri menyuapi tapi. Dia. Ana menoleh pada suster perawat satunya. Perawat itu memakai rambut pendek mode bob dengan poni menutupi dahinya. Dia memakai kacamata dan ada tompel besar di pipinya. Giginya agak maju. Bu Silva tolong lihat kemari sebentar. Silva yang tadinya melempar pandangan keluar jendela kini mengikuti arahan perawat Ana untuk menatap perawat satunya, yang entah siapa. Silva merasa asing. Tidak pernah melihat perawatan itu sebelumnya. Perawat ini bernama Delia. Dek. Jantung Silva seketika berdebar mendengar nama Delia. Nama itu mirip dengan Delianya. Tapi dia bukan Delianya. Silakan, perawat Ana mempersilahkan perawat Delia mendekat. Lalu dia berdiri di dekat pintu, seakan sedang mengawasi seseorang dari luar. Bagaimana keadaan Tante? Suara itu. Lalu perawat yang bernama Delia itu tiba-tiba melepas rambutnya yang ternyata wig. Lalu melepas kacamata. Melepas tompel. Dan melepas gigi palsunya. Saat itulah Silva menitikkan air mata saat menyadari perawat itu adalah Delia. Benar-benar Delianya. Ah Delia. Kamu. Iya, Tante. Aku Delia. Delia duduk di tepi berangkar dan langsung memeluk Tante Silva. Delia, Tante rindu sekali. Iya, aku juga, Tante. Silva melepas rindu dalam pelukan itu cukup lama. Sampai Delia melepas pelukan dan mengusap air mata Silva. Kenapa kamu harus menyamar untuk datang ke sini? Om Andito dan Kak Darel masih kecewa padaku soal kejadian waktu itu, Tante. Soal foto-foto itu. Kenapa mereka kecewa? Kenyataannya memang begitu kan? Darel dan Delima berciuman di belakang kamu. Mereka berselingkuh. 125. Iya, tapi bukan aku yang mencetak foto-foto itu, Tante. Tiba-tiba saja foto-foto itu sudah ada dalam tasku. Aku yakin ada seseorang yang memasukkannya. Satu-satunya orang aku curigai adalah Delima. Delima. Iya, apa Tante percaya padaku? Aku tahu Kak Darel dan Delima punya hubungan. Bahkan Kak Darel sendiri yang bilang padaku dia mencintai Delima. Aku marah, tapi aku nggak punya niat sedikit pun membongkar perselingkuhan mereka pada Tante.
Aku hanya ingin Kak Darel membatalkan pertunangan kami dengan cara baik-baik. Akhirnya Kak Darel dan Om Andito setuju pertunangan kami dibatalkan. Tapi tiba-tiba saja ada kejadian seperti malam itu. Delia menggenggam tangan Silva. Tante percaya padaku. Tante percaya. Tante percaya semua yang kamu katakan. Jangan khawatir dan jangan bersedih ya. Silva menyentuh pipi Delia. Dia senang sekali bisa melihat Delia sekarang. Aku dengar dari Suster Ana, Tante cuma makan sedikit dan sering melamun. Tante hanya sedih. Sedih sekali Darel bisa melakukan itu padamu. Aku nggak apa-apa. Mungkin aku dan Kak Darel memang tidak ditakdirkan berjodoh. Tapi tidak akan ada yang berubah. Tante tetaplah ibu keduaku, sangat aku sayangi. Jadi, tolong, jaga kesehatan Tante. Tante harus banyak makan. Tante tidak boleh banyak pikiran. Janji ya, Tante harus semangat seperti dulu. Silva tersenyum, senyum yang membuat hati Delia sakit sekali. Tante terlalu malu untuk memintamu kembali menjadi menantu Tante, tapi sampai kapanpun kamu akan menjadi putri Tante. Putri kesayangan Tante. Kalau kamu yakin Delima yang melakukannya, Tante akan percaya. Delia mengangguk, sekarang Tante sarapan ya, aku suapin. Terus nanti minum obat. Tapi aku pakai wignya dulu. Kampus. Siang di kampus terasa lebih cerah bagi Lukas. Beberapa hari terakhir ini, dunia terasa begitu menyenangkan karena ia bisa menghabiskan banyak waktu bersama Delima. Mulai dari mengantar jemput, makan bersama, hingga sekadar bersenda gurau di sela-sela kesibukan. Hari ini pun sama. Lukas datang menjemput Delima seperti biasa. Setelah memarkirkan mobil di area parkir yang cukup padat, ia berniat masuk ke dalam gedung fakultas untuk menemui gadis itu. Namun, langkahnya terhenti. Tanpa sengaja dia melihat Delima berdiri dekat sebuah mobil. Deli. Lukas hendak melambaikan tangan dan memanggilnya, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Delima tidak sendirian. Di hadapannya, Darel berdiri begitu dekat. Tubuh laki-laki itu sedikit membungkuk, tangannya merengkuh Delima ke dalam pelukannya. Lukas membeku. 126. Lukas mengerjapkan mata, meyakinkan diri dia tidak salah lihat. Tapi dua orang yang sedang berpelukan itu memang benar Delima dan Darel. Dengan perasaan campur aduk didominasi rasa kesal, Lukas menghampiri mereka. Delimna. Delima tersentak mendengar panggilan itu dan mendorong pelan Darel. Darel kikuk. Karena terlalu terbawa suasana tanpa sadar memeluk Delima di depan umum. Pasti akan ada mahasiswa yang menegur. Tapi Darel tidak menyangka yang menegur mereka adalah Lukas. Apa-apaan kamu? Lukas segera menarik Delima ke sisinya sambil memberikan tatapan tajam pada Darel. Tingkah Lukas membuat Darel mengerutkan dahi. Lukas, Delima menggelengkan kepala, memberi kode supaya dia tetap diam. Kak, tunggu sebentar ya, aku bicara dulu dengan Lukas. Bicara apa? Bicara saja di sini. Delima seketika panik. Mana mungkin dia bicara di sini? Sama saja menggali kuburannya sendiri. Dan bisa-bisanya mereka bertemu di sini.
Ini obrolan tentang persahabatan Vibe Squad. Sebentar aja, Kak. Vibe Squad. Ah, geng itu. Darel tahu mereka. Dan Delima juga masuk ke geng itu. Jadi, wajar Lukas dan Delima saling kenal. Tapi sejujurnya Darel agak tak suka dengan cara Lukas menatap Delima seakan-akan Delima adalah pacarnya. Ya sudah, jangan lama-lama ya. Iya, Kak.